Selamat pagi adik-adik. Senang sekali bertemu dengan adik-adik semua dalam video online kali ini. Bersama dengan Lo Sekaran dan juga Lo Setian, Ko Matthew dan juga Ko Randy. Oke adik-adik, Lo percaya kita semua hari ini bertemu dengan hati yang sukacita untuk memuji nama Tuhan. Walaupun kita di balik layar, tapi mari kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian Oh Sukacitaku. Syukur hari ini kita boleh berkumpul walaupun dalam online. Kalian sudah menjalani hari-hari dengan indah. Kita boleh bersyukur dan juga Tuhan boleh melindungi kita dengan luar biasa sekali. Kita boleh dijauhkan oleh COVID dan juga keluarga kita boleh Tuhan selalu berkati. Adik-adik, sebelum kita memasuki lagu yang kedua, langsung ajak kita semua untuk lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa bersama dengan Tuhan. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami ya Tuhan, dengan sukacita, hati yang gembira. Engkau boleh selalu lindungi kami dalam seminggu penuh ini. Engkau boleh lindungi keluarga kami, Tuhan boleh berkati kami. Tuhan, Pausa berdoa untuk anak-anak semua yang ada di sini yang sedang mendengarkan pujian-pujian ini. Tuhan, siapkan hati mereka agar mereka boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tuhan, pimpin juga hari-hari mereka untuk ketika mereka sekolah, ketika mereka melakukan Zoom meeting dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kiranya Tuhan boleh selalu memimpin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita memasuki lagu yang kedua, Lose senang sekali kita boleh berada di hari ini dengan hari yang cerah, pagi yang indah bersama dengan kita semua. Mari kita satukan hati kita sungguh-sungguh menerima Tuhan dalam hati kita naikkan satu pujian, satukanlah hati kami. Yesus.
kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran kita dengan segenap hati. Mari kita angkat pujian mujizat itu nyata. Mujizat Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita karena Tuhan tidak pernah mengecewakan satu dari kita. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagiku. Aku tak berdaya menemu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya Lose akan menyerahkan untuk ke Lose Ricci. Halo adik-adik, lama nggak jumpa. Bagaimana kabarnya? Semua baik-baik? Semua sehat-sehat? Ya, sudah kangen nggak sama sekolah minggu? Tapi maaf ya, beberapa waktu ini belum bisa sekolah minggu dulu. Jadi adik-adik dengerin dulu dari rumah ya. Sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai pembacaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab dulu ya. Dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Kakak ulangi lagi. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun.
Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Nah, adik-adik, siapa yang di sini pernah luka? Siapa yang di sini pernah sakit? Pasti pernah kan? Kakak juga pernah. Lalu kalau sakit, adik-adik mau nggak lama-lama? Pasti nggak mau kan? Pasti mau cepat sembuh kan? Nah, kalau mau sembuh harus kemana? Kemungkinan besar jawabannya adik-adik pasti dokter. Nah, tapi gimana kalau setelah sampai ke dokter, dokternya nggak bisa nyembuhin adik-adik? Nah, zaman dulu kala itu ada seorang perempuan yang dia itu mengalami sakit. Dia terluka, berdarah. Nah, adik-adik, kalau berdarah itu sakit nggak? Pasti sakit. Wong adik-adik jatuh aja luka, pasti sakit, pasti nangis. Tapi perempuan ini pendarahannya tidak cuma 1-2 hari. Dia 12 tahun. Bayangkan adik-adik, 12 tahun dia terus berdarah. Adik-adik kalau berdarah 12 tahun mau enggak? Pasti nggak mau kan? Pasti kepengen cepat sembuh kan? Kemudian pasti ke dokter. Nah, si perempuan ini ternyata pergi ke dokter. Di dokter dia itu sampai habis semua uangnya, tapi dokter nggak bisa menyembuhkan penyakitnya. Di dalam kondisi seperti itu, perempuan ini bingung apa yang harus dia lakukan ya. Suatu ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota itu. Di kota itulah ketika Tuhan Yesus sedang datang, seperti biasa selalu banyak orang di situ mengerumuni Tuhan Yesus. Perempuan yang sakit ini, pendarahan ini, dia kebingungan bagaimana ya cara dia datang terus langsung tiba-tiba Tuhan meminta kesembuhan. Sulit. Oleh karena itu dia punya inisiatif. Kalau saja aku memegang jubahnya, pasti dia sembuh. Pasti aku sembuh. Dia nggak perlu ngomong sama Tuhan, dia hanya perlu memegang bajunya saja, pasti sembuh. Dalam kondisi keramaian itu, dia datang. Diam-diam dia dekatin Tuhan Yesus, dia pegang bajunya. Bener, dia sembuh adik-adik. Sembuh total. Dari sakit 12 tahun dia gak sembuh-sembuh, semua dokter gak bisa menyembuhkan dia. Hanya dalam 1-2 detik dia pegang jubah Tuhan Yesus dan sembuh dia. Tapi Tuhan Yesus gak diam aja loh. Tuhan Yesus tahu ada yang memegang dia. Ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya melakukan sesuatu. Oleh karena itu Tuhan Yesus tanya, siapa yang tadi pegang aku? Perempuan ini begitu ketakutan. Dan akhirnya dia menceritakan bahwa aku adalah seorang perempuan yang sakit sudah selama 12 tahun. Tapi aku percaya bahwa kalau aku memegang baju Tuhan Yesus, pasti aku sembuh. Tapi Tuhan Yesus gak marah. Tuhan Yesus justru berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus kalau menolong itu tidak pandang tempat, tidak pandang orang. Siapapun yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Adik-adik tahu kan, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu, apa yang dia lakukan? Perempuan itu diam. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus mau dia ngomong, memberikan kesaksian kalau dia sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang di sini adik-adik pernah disembuhkan sama Tuhan Yesus? Itu luar biasa. Jadi adik-adik harusnya memberikan kesaksian bahwa adik disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu menandakan bahwa di zaman pandemi corona seperti ini, Tuhan Yesus pun bisa loh menyembuhkan sakit corona. Tapi tentu saja harus izin Tuhan. Tuhan maunya kapan? Terserah Tuhan. Kita nggak bisa memaksa. Ya adik-adik ya. Dari pelajaran ini, kakak kepingin supaya adik-adik sadar. Adik-adik memang tidak perlu terlalu takut dengan yang namanya sakit, karena Tuhan kita bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi tetap Tuhan Yesus menginginkan kita tetap berhati-hati. Kita nggak boleh hidup sembarangan, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya adik-adik ya. Ya sekian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa yuk. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur punya Allah yang begitu hebat, punya Allah yang begitu baik, punya Allah yang begitu dahsyat dan berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, bila Tuhan masih terus memperhatikan kami, mau menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami terus membutuhkan bantuan Tuhan, khususnya di dalam pandemi ini, supaya kami boleh segera lepas dari penyakit ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.